Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube-nya Frankie Family Channel. Video kali ini aku mau review lagi isi warung yang minimalis yang bisa kalian buka di rumah. Nah, aku mau rekomendasiin ke kalian, sharing bareng ke kalian tentang apa aja yang ada di warung berukuran minimalis tapi tetap lengkap. Yuk, ikutin terus video ini sampai habis. Nah, Sobat F, sekarang aku lagi ada di warung yang tadi aku udah kasih tahu ke kalian gimana aku mau review isi warung yang minimalis yang bisa kalian buka di rumah dan kalian bisa memulai buka warung sembako di rumah kalian masing-masing. Jadi ini tuh aku buka warung di kayak di depan rumah gitu, di teras. Nah, aku punya garasi. Nah, garasinya dimanfaatin untuk membuka usaha gitu. Nah, usahanya aku pakai usaha kelontong atau warung sembako seperti ini. Dan kalian bisa lihat di belakang aku ini, itu adalah barang-barangnya yang ada di warung aku. Jadi sebisa mungkin tempat yang minimalis tetapi isinya maksimalis gitu. Oke, apa aja yang aku mau rekomendasiin? Yang pertama, untuk kalian membuka warung sembako itu ya kalian gak perlu sewa ruko gitu. Kalian bisa buka di lahan rumah masing-masing gitu. Selain kalian bisa mengurus rumah, kalian juga bisa membuka usaha kecil-kecilan gitu. Yang pertama adalah tempatnya dulu kalian siapkan gitu. Kalau kalian nggak ada modal buat sewa ruko, kalian bisa pakai halaman rumah atau tempat yang kosong gitu di rumah. Misalnya ada teras gitu, lokasi terasnya agak lebar atau luas, jadi kalian bisa buka warung di depan rumah gitu. Terus yang kedua, kalian mempunyai modal untuk isi warung sembakonya. Jadi kalian punya modal misalnya 1 juta atau 2 juta juga bisa. Kalian buka warung kecil-kecilan, misalnya ada disediain mie gitu, kayak sabun. Jadi perlengkapan yang sehari-hari dipakai gitu. Jadi kayak misalnya kalian membuka minuman siap saji gitu, diseduh kayak pop es atau minuman teh gitu. Jadi kalian bisa buka sambil atau sambilan kayak gitu. Jadi kalian buka warung sembako kecil-kecilan dan kalian juga buka warung minuman gitu. Nah, untuk modal jangan perlu besar-besar dulu. Kalian kalau mau mulai modalnya misalnya adanya 1 juta atau 2 juta, kalian silahkan belanja gitu. Yang penting misalnya sabun misalnya nempis dulu, terus misalnya mie macam-macam 10 piece atau 20 piece gitu. Jadi gak usah banyak-banyak, yang penting itemnya bermacam-macam begitu. Jadi kalian bisa isi warung kalian dengan macam-macam kebutuhan yang tetangga bisa beli gitu. Terus selain itu juga kalian bisa beli kayak bumbu dapur. Terus kalau kalian masih belum bisa untuk menyediakan beras, kalian misalnya sediakan telurnya dulu gitu. Telur, minyak juga yang kiloan juga gak apa-apa, gak masalah, disesuaikan dengan budget kalian punya gitu Sobat ya. Nah, warung minimalis tapi isinya maksimalis itu maksudnya adalah
tempatnya kalian bisa kecil, terus isinya bisa banyak, itu seperti apa? Terus aku kan belum punya modal banyak. Nah, intinya kalian beli barang jangan terlalu banyak-banyak dulu. Jadi jangan dus-dusan dulu. Kalian belinya ke agen itu misalnya 2 renceng seperti misalnya bumbu dapur 2 renceng, terus sabun deterjen 2 renceng, terus sabun mandi 6 piece gitu. Pokoknya setengah-setengahnya dulu gitu. Yang penting warung kalian lengkap gitu Sobat F. Terus gimana, masih bingung dengan apa yang mau dijual gitu? Yang penting untuk kebutuhan di rumah aja gitu, yang kalian bisa pakai juga. Tapi jangan lupa kalau kalian pakai juga harus beli, karena modal warung itu jangan disatukan dengan pemakaian rumah tangga kalian. Jadi nanti hasil dari warung itu bisa kalian buat modal lagi diputar gitu. Ada lagi yang bertanya, warung minimalis tapi aksinya masih maksimalis tuh gimana? Selain isi warung seperti barang-barang yang ada di belakang aku ini, kalian juga bisa menjual yang lain seperti pulsa listrik. Sekarang macam-macam kan pulsanya itu, ada pulsa listrik, ada bayar air, ada itu bisa kalian lakukan bersamaan dengan warung sembako gitu Sobat ya. Jadi disambi dengan usaha yang lain gitu. Kalau sudah ada modalnya misalnya kamu punya modal 2 juta, bisa kalian 1 juta untuk modal warung, 1 juta untuk modal pulsa gitu. Nah Sobat F, selain itu maksud aku di sini aku tekankan kalian harus berani dulu niat dalam hati untuk membuka usaha warung sembako di rumah. Karena kalau misalnya tidak ada niatan dari hati, kalian gak bisa jalan. Soalnya kenapa? Kalau kalian berpikirnya nanti buka warung bakal rugi, emang itu resiko. Cuma kita bisa meminimalisasi resiko. Aku di sini udah jalan setahun. Pernah rugi gak? Ya jelas lah, pernah gitu. Entah itu barang-barangnya ada yang digigit tikus, entah itu kadaluarsa gitu. Pasti mengalami semua yang berbisnis sembako itu pasti mengalami yang namanya resiko seperti itu. Karena itu kan semuanya makanan gitu kan. Apalagi misalnya di perumahan seperti ini ya ada yang laku keras, ada yang sedang, ada yang kurang laku gitu kan. Itu jadi bahan apa ya, pembelajaran untuk kita ke depannya. Misalnya di sini kacang tanah gitu. Kacang tanah kan cepet cepet kayak ada kutunya misalnya gitu ya. Misalnya saking kelamaannya jadi kita untuk meminimalisasi kerugiannya ya kita sebelum seperti itu bisa dimasak atau dibikin bumbu kacang gitu, kita jualan cilok misalnya gitu. Atau untuk yang kadaluarsa itu yang misalnya gini, barang-barang yang rentan kadaluarsa lebih cepat itu kalian jangan nyetok banyak gitu. Untuk pembelajaran kalian juga, karena aku udah pernah ngalamin, jadi aku sharing ke kalian. Jadi seperti barang-barangnya yang rentan kadaluarsanya cepat, kalian jangan beli banyak gitu. Jangan nyetok banyak-banyak. Lebih baik kalian bolak-balik ke agen untuk beli barang itu daripada kalian nyetok gitu. Nyetok di warung kita. Gitu Sobat F. Jadi kalian, makanya aku saranin untuk pemula yang buka warung minimalis, kalian bisa beli rencengannya sedikit-sedikit dulu. Misalnya 2 renceng, 3 renceng gitu. Supaya barang-barang yang lain pun bisa kebeli. Jadi kesannya warung kalian itu bentuknya kecil tapi isinya lengkap gitu. Meskipun
cuma ada stoknya 2 renceng gitu ya Sobat F. Ya kan kita juga jualnya eceran gitu. Kalau misalnya untuk agen itu lain lagi gitu. Kalaupun kalian punya modal besar juga boleh untuk 1 dus atau setengah lusinnya, atau 10 renceng kalian beli yang rencengan itu boleh. Kalau kalian udah punya modal lebih gitu, kalian boleh beli dibanyakin lah gitu. Jadi kalau untuk pemula tipsnya yaitu kalian beli rencengannya sedikit-sedikit atau barang-barang yang lainnya juga sedikit-sedikit dulu. Yang penting nanti kejual, kalau udah habis kan bisa beli lagi gitu. Selain barang sembako, kalian juga bisa jual jajanan anak-anak gitu. Jajanan anak-anak itu meskipun untungnya kecil, tapi itu berjalan cepat gitu ya, perputarannya cepat untuk jajanan anak-anak. Ya paling jajanan anak-anak gak jauh dari 2000, 1000 sama gope gitu kan, tapi itu muternya cepat karena anak-anak pasti jajan terus dong gitu. Apalagi kalian berada di perumahan gitu atau dekat dengan sekolah gitu, wajib banget disediakan jajanan anak-anak gitu Sobat F. Nah, untuk kalian yang mau sharing tentang warung sembako, bisa kalian komen di bawah kita mau bahas apa lagi. Dan untuk para pemula yang punya tempat halaman di rumah meskipun kecil, tapi untuk buka usaha it's okay aja, gak masalah gitu. Yang penting kita belajar terus, niat dalam hati kita untuk membuka usaha, untuk kita mengembangkannya gitu. Kita punya tujuan untuk bisa berkembang warungnya, atau untuk supaya dapat penghasilan lebih gitu. Kalian harus niatkan dalam hati kalian sebelum kalian membuka usaha. Jadi jangan hanya untuk mengikut-ikutan orang gitu. Kalau kalian niatnya untuk ikut-ikutan saja, kalian tidak ada niat untuk supaya apa ya, supaya ya dari di dalam hati gitu, sekedar pengen doang gitu, sekedar pengen terus iri gitu sama yang tetangga misalnya buka warung, ikutan buka warung, tapi dalam hati ragu atau hanya sekedar pengen aja, itu jangan gitu. Jangan ada niatan seperti itu. Jadi kalian niatkan dalam hati kalian untuk bertujuan supaya bisnis kalian berkembang, bisnis kalian maju, kalian punya penghasilan lebih untuk menghidupi kehidupan kalian gitu Sobat F. Nah Sobat F, itu aja tips dari aku untuk membuka warung minimalis tapi hasilnya bisa maksimalis. Oke Sobat F, terima kasih udah ikutin video aku kali ini. Jangan lupa kalian kalau suka silahkan tekan tombol like, share, dan komen di bawah ini. Dan jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe, serta tekan tombol loncengnya supaya notifikasi video aku selanjutnya bisa muncul di beranda kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.